Ketemu lagi dengan saya Ratna dari program studi akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta. Kali ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah agar rekan-rekan semuanya mampu membuat analisis SWOT, dan yang kedua agar mampu merumuskan strategi di level korporat dan juga di level unit bisnis. Part yang paling menarik dan challenging dalam pembelajaran sistem pengendalian manajemen adalah part tentang bagaimana kita bisa memahami strategi. Mengapa menarik? Karena di topik ini kita akan belajar bagaimana membangun strategi yang tepat untuk usaha yang kita jalankan. Mengapa strategi yang tepat itu diperlukan? Karena kita ingin agar perusahaan kita bisa berlangsung dalam tempo yang selama-lamanya. Nah, seperti apakah cara kita untuk bisa membangun strategi yang tepat bagi perusahaan? Simak video ini sampai habis ya. Kita mulai dengan langkah yang pertama. Kenali SWOT-mu. Sering kita mendengar istilah SWOT analisis. Sebetulnya apa sih SWOT analisis itu? SWOT analisis terdiri atas 4 huruf S, W, O, dan juga T, di mana masing-masing huruf itu S berarti strength, W berarti weakness, O berarti opportunity, dan T berarti threat. Nah, kalau kita mau jabarkan satu persatu, strength itu kalau kita artikan adalah kekuatan. Berarti kita perlu untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh usaha kita, apa yang kita punya. Sedangkan W atau weakness itu merupakan kelemahan yang kita punya. Nah, kita nggak boleh malu ya untuk menyadari kalau kita juga masih punya kekurangan yang perlu untuk kita perbaiki. Nah, ketika kita bisa menganalisis strength dan juga weakness, artinya kita sedang berusaha untuk memahami, menganalisis apa yang ada di dalam internal dari usaha kita. Sedangkan O dan juga T merupakan kebalikan dari S dan juga W. Kalau S dan W berasal dari internal, maka O dan T ini berasal dari eksternal. Nah, O itu merupakan kepanjangan dari opportunity atau yang kita artikan dengan peluang. Sedangkan T itu merupakan kepanjangan dari threat yang berarti ancaman atau tantangan. Keduanya harus imbang kita perhatikan. Sebagai pemilik usaha harus aware apa saja potensi yang nantinya akan bisa kita dapatkan dari luar, dan juga kita harus tetap berhati-hati akan masuknya ancaman yang mungkin akan kita hadapi. Sebagai contoh, di sini ada UMKM batik tulis. Yuk kita coba buat analisis SWOT-nya. Kita mulai dari faktor internal terlebih dahulu. Kita perlu amati apa yang menjadi strength atau kekuatan dari UMKM batik tulis ini. Misalnya dari sisi bahan baku, dia punya kekuatan bahwa bahan baku yang diperoleh itu lebih ekonomis ya, karena mudah diperoleh dan bahan bakunya itu banyak tumbuh di lokasi sekitar industri UMKM batik tulisnya. Ini kebetulan misalnya UMKM batik tulis menggunakan bahan dasar daun kelor sebagai pewarna alaminya. Nah, kemudian kalau kita ingin mencoba menganalisis kelemahan atau weakness, kita akan nggak jauh-jauh ya analisisnya dari topik tentang strength-nya. Kalau strength-nya tadi topiknya adalah tentang bahan bakunya, yaitu menggunakan daun kelor yang digunakan sebagai pewarna alami, maka weakness-nya kita juga akan tentukan yang masih setopik dengan bahan baku pewarna alaminya. Nah, apa sih kelemahannya atau kekurangannya? Nah, kita coba untuk identifikasi nih. Misalnya, ketika kita menggunakan pewarna alami daun kelor, maka warna yang dihasilkan itu akan kurang tajam. Karena apa ya? Karena pewarnanya adalah pewarna alami. Lalu yang kedua, ketika kita menggunakan pewarna alami daun kelor, maka proses pewarnaannya membutuhkan waktu yang jauh lebih lama.
Dan ini akan menyebabkan yang ketiga, harga produk kita pasti akan menjadi lebih mahal. Mengapa? Karena dari harga pokok produksinya sudah cukup tinggi tuh, karena kita butuh proses yang lebih lama. Nah, ketika proses itu lama, maka ada banyak biaya-biaya yang muncul sampai dengan batik itu siap untuk nantinya kita jual. Selanjutnya kita akan menganalisis dari faktor eksternal, yakni UMKM batik tulis ini punya dua sisi yang saling berkebalikan ya. Yang pertama adalah peluang. Jelas kita bicara suatu usaha itu akan punya peluang untuk bertumbuh. Nah, kita coba analisis dengan menggunakan kasus UMKM batik tulis, maka kita coba untuk lihat bahwa UMKM ini sebetulnya punya peluang untuk bisa menjadi lebih besar. Dengan cara apa? Misalnya yang pertama, ternyata UMKM ini punya opportunity yang baik, yang bagus, karena merupakan binaan dari kementerian ya. Misalnya di sini Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif, sehingga sudah menjadi nilai plus tersendiri bagi UMKM ini untuk punya channel atau link pemasaran misalnya ya, yang jauh lebih luas dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan UMKM serupa yang mungkin bukan merupakan binaan dari institusi atau badan apapun. Nah, lalu dampaknya atau manfaat lainnya ketika UMKM ini menjadi binaan, bisa jadi UMKM ini akan sering untuk diminta mengadakan pameran ke luar negeri misalnya. Nah, ini kalau kita pahami merupakan peluang ya, atau opportunity dari UMKM ini untuk bisa bertumbuh lebih besar. Nah, sebaliknya kalau kita bicara threat atau tantangan yang asalnya dari eksternal, nah kita coba pahami lagi tuh dari konteks sebelumnya tadi kita bicara tentang bahan pewarna alami, maka jikalau UMKM yang lain itu tidak menggunakan bahan alami tapi mereka prefer lebih menggunakan bahan yang instan misalnya, maka threat yang bisa kita analisis dari UMKM ini adalah tentunya karena masih menggunakan alat yang sederhana tadi, pastinya akan punya tantangan yang bisa kita lihat dari UMKM lain yang peralatan produksinya jauh lebih modern, lebih inovatif misalnya. Karena apa? Karena mereka tidak menggunakan bahan baku alami, bisa jadi prosesnya akan lebih cepat dibanding dengan yang bahan bakunya alami. Kemudian ketika menggunakan pewarna tekstil, bisa juga warna yang nantinya akan dihasilkan itu lebih tajam dibanding dengan batik yang tadi menggunakan pewarna alami. Jadi kita coba analisis seperti itu ya, ketika kita bicara faktor eksternal apa sih yang kemungkinan akan bisa jadi ancaman bagi UMKM batik tulis. Nah, seperti ini ya bayangannya yang bisa kita buat. Nah, ini silahkan tinggal diterapkan kepada usaha masing-masing, bagaimana kita akan bisa menentukan kekuatan yang asalnya dari dalam usaha kita sendiri tadi, dari internal meliputi strength, dan juga harus bisa menganalisis kelemahan yang berasal dari internal tadi atau weakness. Lalu kita tandingkan dengan eksternal faktor. Kita punya dua, peluang atau potensi yang berupa opportunity. Kemudian juga kita harus mau pula untuk mawas diri menganalisis faktor ancaman apa yang mungkin akan kita hadapi yang berasal dari eksternal untuk bisa menentukan threat. Jadi seperti itu kita membuat analisis SWOT. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Tentukan strategi korporatmu. Kita sering menyebut strategi level korporat sebagai strategi besar. Mengapa? Karena strategi level korporat
akan dipatuhi atau ditaati oleh seluruh unit bisnis yang dimiliki oleh perusahaan apabila perusahaan itu terdiri atas beberapa unit bisnis. Nah, kita perlu tahu terlebih dahulu ya, strategi level korporat itu dibedakan menjadi berapa. Di dalam SPM, kita mengenal strategi level korporat terbagi menjadi dua, yakni single dan juga diversifikasi. Nah, apa bedanya? Yuk simak, kita akan gunakan contoh berikut. Yang pertama, kita akan bahas strategi single. Di sini saya contohkan ada satu rumah makan atau restoran yang saya yakin udah pada kenal nih. Ya, restoran ini menyediakan menu-menu yang saya yakin penonton video ini sudah pernah mencicipi, terutama yang tinggalnya ada di seputaran kota Yogyakarta. Baik, mengapa restoran ini saya jadikan contoh? Karena resto ini cocok ya untuk menerapkan strategi single, di mana strategi single itu merupakan strategi yang digunakan bagi satu usaha yang hanya fokus pada satu jenis industri saja. Jadi misalnya di sini ada restoran yang memang sih dia jualnya macam-macam di situ, tetapi aslinya dia hanya fokus pada satu jenis industri, yaitu food and beverage. Maka kita sebut dia menggunakan strategi level korporat single. Kemudian yang disebut dengan strategi level korporat diversifikasi itu yang seperti apa? Nah, mari kita coba lihat. Ini ada contoh perusahaan yang cocok untuk menerapkan strategi level korporat diversifikasi. Ada dua jenis strategi diversifikasi. Yang pertama adalah strategi diversifikasi berhubungan, di mana strategi ini cocok digunakan bagi usaha yang memiliki unit-unit bisnis yang saling berkaitan. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai strategi diversifikasi yang tidak berhubungan. Nah, untuk strategi diversifikasi yang tidak berhubungan ini cocok diterapkan bagi unit-unit usaha yang antara satu unit dengan unit usaha lainnya itu tidak saling berhubungan. Artinya produk-produknya variatif, yang satu dengan lainnya itu tidak bisa kita cari atau kita temukan persamaannya. Mari kita lihat contoh berikut. Nah, ini nih perusahaan Pertamina. Perusahaan ini kalau kita lihat dia terdiri atas 6 unit bisnis. Yang pertama kita punya Pertamina Hulu Energi, lalu ada Pertamina Gas Negara, Pertamina Power Indonesia, Pertamina Patraniaga, Pertamina Kilang, Pertamina Internasional, dan juga Pertamina International Shipping. Kalau kita lihat 6 unit bisnis itu jenis usahanya saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, jika ketemu perusahaan yang satu unit bisnis dengan yang lainnya itu masih saling relate, saling berhubungan, maka strategi level korporat yang cocok digunakan adalah strategi level korporat diversifikasi yang berhubungan. Nah, kita akan lihat seperti apa strategi diversifikasi yang tidak berhubungan. Kita simak contoh selanjutnya. Coba kita bandingkan dengan perusahaan ini, MNC Group. Teman-teman pasti tahu ya, MNC Group itu lumayan raksasa nih di Indonesia, karena kita akan jumpai beberapa produk-produk yang dijualnya itu satu dengan yang lainnya variatif. Kalau teman-teman punya televisi, maka teman-teman akan menemukan ada yang namanya MNC Media dan Entertainment. Anda suka nonton sinetron, suka nonton berita di sini, maka dia merupakan part bagian dari media entertainment. Lalu, MNC Group juga memiliki unit usaha berikutnya. Ada MNC Financial Service yang memang bergerak di bidang pendanaan. Lalu ada juga MNC Land dan MNC Energy Investment.
Sebetulnya rekan-rekan akan menemukan banyak perusahaan lain ya selain MNC Group yang mereka punya unit-unit usaha yang variatif, satu dengan yang lain itu kalau kita lihat nggak nyambung ya. Jadi nggak selalu unit usaha satu itu saling berkaitan dengan unit usaha yang lainnya. Tapi ini keunikan dari suatu perusahaan yang harus menggunakan strategi level corporate diversifikasi tidak berhubungan adalah satu unit usaha lain satu dengan yang lainnya yang dipunyai itu tidak saling berhubungan. Kalau kita pikir wah ini pasti butuh banyak sumber daya manusia nih, butuh banyak modal yang besar nih, atau bahkan butuh banyak aset yang lebih banyak nih. Betul sekali ya. Jadi perusahaan yang menggunakan strategi level corporate diversifikasi yang tidak berhubungan ini memang perusahaan yang harus berani punya modal yang banyak karena apa yang dibutuhkan juga jauh lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan strategi level corporate diversifikasi yang berhubungan. Setelah menentukan strategi level korporat, maka langkah ketiga adalah kita tentukan strategi level unit bisnis. Strategi level unit bisnis digunakan oleh unit-unit bisnis yang ada di dalam suatu perusahaan untuk membangun strategi yang paling tepat. Nah, level strategi unit bisnis ini biasa dijelaskan menggunakan 1-2 matriks yang dikenal dengan nama matriks BCG. Seperti yang bisa kita lihat bersama, gambar ini merupakan gambar matriks BCG yang terdiri atas 4 kuadran, di mana masing-masing kuadran itu akan merepresentasikan posisi dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh unit bisnis di suatu perusahaan. Ada kuadran yang paling kanan atas disebut kuadran question mark, yang dimana fasenya adalah unit atau produk yang dihasilkan dari suatu unit usaha ini ada pada fase awal ya, atau fase membangun, antara kita akan mengenalkan produk ini yang baru saja rilis ke masyarakat apakah diterima oleh pasar atau tidak. Lalu kuadran berikutnya bergeser di sebelah kiri atas, maka kita bisa lihat ada yang disebut dengan star. Nah, pada saat suatu produk berada di posisi star, maka produk ini sedang dalam masa di mana tingkat pertumbuhan yang dimiliki itu sangat tinggi dan pangsa pasarnya juga sedang tinggi-tingginya karena produk ini baru saja mendapatkan hati di masyarakat sehingga sangat banyak yang mencari produk ini. Lalu ada lagi kuadran yang disebut dengan cash cow, dimana kalau kita lihat dia ada letaknya ada di bawah dan di situ dikatakan harvest ya. Kenapa harvest? Karena harvest itu kan artinya memanen ya. Jadi kalau kita boleh asumsikan produk yang berada di kuadran cash cow ini sebetulnya dia sudah tidak terlalu banyak mengeluarkan uang untuk melakukan promosi karena produknya sudah mendapatkan tempat tersendiri ya di dalam hati masyarakat. Kemudian ada lagi kuadran yang terakhir yang disebut sebagai dog, atau di situ dikatakan diverse. Jadi di sini kalau produk itu sudah masuk di kuadran yang keempat ya, yang terakhir ya, maka produk ini memang sebaiknya sudah harus dipikirkan untuk tidak dilanjutkan lagi diproduksi karena terlalu banyak kerugian yang nanti akan diterima oleh suatu unit bisnis jika masih mempertahankan produk pada kuadran dog ini. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa disimak dalam pembahasan tersendiri yang terkait dalam matriks BCG. Nah, itu tadi 3 langkah awal yang perlu kita persiapkan untuk membangun strategi di dalam perusahaan. Dimulai yang pertama dengan menganalisis
SWOT terlebih dahulu. Kita kenali apa yang jadi peluang, ancaman, kemudian kekuatan serta kelemahan di dalam usaha kita. Kemudian kita tentukan strategi level korporatnya, apakah usaha kita itu masuk kepada industri single atau usaha kita sebetulnya berpotensi untuk dikembangkan dengan strategi level korporat, yaitu diversifikasi, baik yang diversifikasi berhubungan maupun yang tidak berhubungan. Nah, kemudian apabila usaha kita terdiri atas unit-unit bisnis, maka langkah terakhir tadi yang kita gunakan adalah kita juga perlu untuk menentukan strategi di level unit bisnis, di mana sebagai alat bantunya kita bisa gunakan dengan menggunakan matriks BCD. Bagaimana? Cukup menarik ya materi kita hari ini. Nah, teman-teman, apabila ingin mengetahui video yang lain, maka silakan simak video saya berikutnya. Semoga bermanfaat.